Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Suparhan dari kelas TI Regular Sore. Tujuannya dibuat video ini untuk memenuhi tugas dari komputer masyarakat. Komputer dan teknologi informasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia bisnis modern. Penggunaan komputer telah mengubah cara bisnis dijalankan, mulai dari manajemen informasi, pemasaran, keuangan, hingga operasional sehari-hari. Dengan kemampuan untuk memproses data secara cepat dan efisien, komputer memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu di sini terdapat beberapa macam yang ada pada komputer dan bisnis ini sendiri. Yang pertama di sini adalah manajemen informasi. Manajemen informasi merupakan salah satu aspek krusial dalam bisnis. Komputer membantu dalam mengelola penyimpanan dan mengelola data yang besar dengan cara mengefisienkan dan lebih akurat juga tentunya. Lalu untuk sistem informasi manajemen atau kita bisa singkat dengan SIM, sistem ini dapat mengumpulkan sebuah data, menyimpan dan menganalisis data yang relevan untuk mendukung mengambilnya keputusan. Jadi SIM ini juga digunakan untuk berbagai tujuan seperti perencanaan pengadilan dan evaluasi kinerja tentunya. Terus experience dari resource planning atau kita singkat ERP. Jadi ERP ini adalah sistem perangkat lunak yang terintegrasi yang mengelola seluruh proses bisnis dalam suatu platform. Ini mencakup modul untuk keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan logistik yang memungkinkan data berbagai departemen bisa diakses dan dianalisis secara terpadu. Lalu Customer Relationship Management atau kita bisa kenal juga dengan CRM. Jadi CRM ini adalah sistem yang digunakan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan. Jadi baik itu dalam hal penjualan, pemasaran maupun lamaran. Lalu di sini juga pelanggan yang loyalitas melalui pendekatan yang lebih fokus dan tersosialisasi dalam hal CRM ini sendiri. Lalu di sini juga ada yang namanya pemasaran digital. Nah, pemasaran digital ini di era digital, pemasaran telah mengalami transformasi besar berkat komputer dan internet juga tentunya. Pemasaran digital merupakan perusahaan mencapai audiens yang lebih luas dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Di sini juga banyak platform yang seperti online shop yang kayak ada TikTok Shop juga, gitu. Lalu juga ada Shopee, Lazada dan lain-lain. Lalu dari segi analisis pasar ada berbagai e-commerce yang tentunya sudah saya sebutkan tadi, ada TikTok, lalu juga itu sedang berkolaborasi dengan Tokopedia, ada juga Lazada, Shopee dan banyak lainnya. Dan hal tersebut juga itu bisa diakses dalam hal komputer, bukan hanya dari gadget saja. Lalu di sini juga ada iklan digital. Dengan bantuan komputer, perusahaan dapat membuat dan menjalankan kampanye iklan di berbagai platform digital seperti di Google Ads, Facebook Ads, dan lainnya. Iklan dapat disesuaikan dengan target demografis yang minat dalam segi lokal geografis hingga lebih efektif dalam jangkauannya. Lalu di sini juga ada yang namanya sosial media marketing. Media ini seperti Facebook, Instagram, Twitter digunakan untuk mempromosikan produk, interaksi dengan pelanggan, dan menggunakan merek komputer juga di sini yang tujuannya untuk mengelola akun media sosial dan analisis performa konten yang dipublikasikan. Lalu di sini juga untuk halnya bisnis dan komputer tentunya tidak lekat atau tidak lepas dari yang namanya keuangan dan akuntansi. Jadi dalam bidang keuangan dan akuntansi ini, komputer mempermudah mengelola data finansial dan pelaporan. Perangkat lunak akuntansi, program seperti QuickBooks, SAP, dan Xero membantu dalam pengelolaan buku besar, pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, dan pelacakan anggaran. Ini mengurangi resiko kesalahan yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan juga tentunya. Terus analisis keuangan ini juga, komputer memungkinkan analisis keuangan untuk memproses data dalam jumlah besar.
dan melakukan simulasi atau peramalan misalnya keuangan seperti alat Excel yang sudah sering kita ketahui atau perangkat lunak khusus analisis keuangan. Digunakan juga untuk membuat model keuangan yang kompleks. Lalu selanjutnya adalah e-banking atau perbankan elektronik, memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara online, baik itu dari pembayaran, transfer data, atau manajemen inventaris. Ini juga memudahkan bisnis mengelola arus kas dan melakukan transaksi dengan cepat dan aman. Di sini juga tidak lepas dalam halnya penggunaan bisnis dan komputer, ada juga yang namanya sumber daya manusia atau sering kita kenal dengan yang namanya SDM. Komputer juga di sini sangat berperan penting dalam manajemen sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen hingga pengembangan karyawan. Jadi untuk sistem manajemen ini sendiri atau kita kenal sebagai SDM, sistem ini mencakup modul dari pembelajaran sehingga kita menjadikan sebuah manajemen kinerja baik itu dari segi pelatihan dan pengembangan dengan sistem manajemen SDM. Dan sekarang juga untuk perusahaan dapat lebih mudah mengelola karyawan, menghitung gaji serta merencanakan atau melacak pengembangan karyawan. Dan di sini juga pasti adanya yang namanya rekrutmen online. Komputer memungkinkan proses rekrutmen online menjadi lebih efisien dengan menggunakan platform rekrutmen online seperti LinkedIn, Jobstreet, atau sistem pelacakan pelamaran atau yang sering kita sebut dengan menyaring semua dan mengelola pelamar pekerjaan. Dan pelatihan dan pengembangan e-learning ini adalah program pelatihan berbasis komputer yang memungkinkan karyawan untuk mengikuti lebih banyak pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini juga memungkinkan perusahaan menyediakan pelatihan yang berkelanjutan, yang mudah diakses dan diukur efektivitasnya. Sekarang manajemen inventaris. Perangkat lunak memanajemen inventaris membantu bisnis dalam mencatat stok barang, mengatur pengadaan, dan produksi kebutuhan masa depan. Ini mengurangi resiko kelebihan atau kekurangan stok. Keamanan dan resiko. Tentunya di sini komputer juga berperan penting untuk melindungi bisnis dari berbagai resiko dan ancaman yang kita kenal dengan cyber security. Jadi sistem keamanan cyber digunakan untuk melindungi data bisnis dari ancaman seperti peretasan, malware, dan pencurian data. Firewall dan enkripsi dan perangkat lunak antivirus adalah beberapa alat yang digunakan untuk menjaga keamanan informasi. Terus di sini juga ada yang namanya manajemen resiko. Manajemen resiko, perangkat lunak menganalisis resiko digunakan untuk mengidentifikasi, mengelola resiko bisnis dan pasar. Lalu di sini juga ada operasi maupun keamanan. Ini memungkinkan bisnis untuk mempersiapkan dan merespon potensi ancaman dengan lebih baik. Di sini juga ada yang namanya inovasi dan pengembangan bisnis. Komputer mendorong inovasi dan memungkinkan bisnis untuk mengembangkan produk baru, melakukan riset pasar, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Lalu di sini dalam halnya pengembangan produk, perangkat lunak desain komputer seperti CID atau Computer Aided Design memungkinkan perusahaan untuk merancang produksi dengan lebih cepat dan efisien juga sebenarnya. Ini juga memungkinkan prototyping dan pengujian virtual sebelum seluruh produk diluncurkan ke pasar. Jadi ada pengujiannya sendiri. Lalu di sini juga mengenai riset pasar. Dengan bantuan komputer, bisnis dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber, menganalisis tren pasar, dan mengembangkan strategi bisnis berdasarkan informasi yang didapat. Dalam hal inovasi digital juga ada tentunya terkait dengan teknologi seperti Big Data AI dan IoT membuat peluang baru bagi bisnis untuk menciptakan produksi dan layanan. Jadi untuk gambar ini, materi ini memberikan banyak umum bagaimana komputer digunakan dalam berbagai aspek bisnis, mulai dari pengoperasian sebuah produksi di sebuah PT atau pabrik. Lalu di sini juga ada sebuah pelatihan khusus SDM dan banyak juga. Jadi teknologi ini juga membantu pelaku bisnis untuk lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.